Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Kartika Sari. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu bab dalam mata kuliah auditing 1, yaitu bab peristiwa kemudian dan dual dating. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya jika saya menjabarkan subbab apa saja yang akan saya bahas dalam materi ini. Ada 5 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian peristiwa kemudian. Yang kedua, latar belakang dilakukannya peristiwa kemudian. Yang ketiga, tujuan auditor mengaudit peristiwa kemudian. Yang keempat, tentang garis waktu atau timelines. Dan yang terakhir, sebab pemberian dual dating. Langsung saja ke subbab yang pertama. Sebelumnya, apa itu peristiwa kemudian? Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang berdampak terhadap saldo akun, estimasi akuntansi, penyisihan, dan berbagai pengungkapan dalam laporan keuangan, serta fakta-fakta yang diketahui oleh auditor sesudah tanggal laporan auditor. Selanjutnya, masuk ke subbab yang kedua. Sebelumnya, apa latar belakang dilakukannya peristiwa kemudian? Latar belakang dilakukannya peristiwa kemudian yaitu guna untuk membantu mencari bukti tambahan mengenai suatu transaksi yang dapat membantu auditor dalam menemukan bukti baru yang sebelumnya tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan auditor mengaudit peristiwa kemudian telah dijelaskan dalam ISA 560 alinea 4, 2 tujuan auditor dalam mengaudit peristiwa kemudian. Yang pertama, untuk memperoleh bukti yang cukup tepat mengenai suatu peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan yang telah ditunjukkan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, untuk menanggapi dengan tepat fakta yang diketahui oleh auditor sesudah tanggal laporan auditor yang jika diketahui sebelumnya dapat menyebabkan auditor mengubah laporan keuangannya. Selanjutnya, subbab yang keempat, yaitu tentang garis waktu atau timelines. Dalam peristiwa kemudian juga dijelaskan tentang garis waktu atau timelines yang menunjukkan tanggal-tanggal penting. Hal ini dijelaskan dalam definisi ISA 560 alinea 5, yaitu terdapat 4 tentang garis waktu atau timelines. Yang pertama, yaitu date of financial statement atau tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dalam periode terakhir yang dicangkup oleh laporan keuangan. Yang kedua, yaitu date of approval of the financial statement atau tanggal persetujuan atas laporan keuangan, yaitu tanggal pada saat semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, date of the auditor reports atau tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Dan yang terakhir, date the financial statement are issued atau tanggal diterbitkannya laporan keuangan,
yaitu tanggal saat tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan yang diaudit yang tersedia untuk pihak ketiga. Selanjutnya, sebagai tambahan, saya akan menjelaskan bahwa di dalam ISA 560 memberikan petunjuk penjelasan mengenai alinea yang bersangkutan dengan prosedur audit untuk peristiwa kemudian, yaitu menjelaskan bahwa auditor memiliki kewajiban dan tidaknya dalam melaksanakan kewajibannya. Yang pertama, ISA 560 alinea 6 yang berisi auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk memastikan perlunya adjustment dan atau disclosure yang menegaskan bahwa auditor tidak melaksanakan prosedur audit tambahan atas sesuatu yang sudah diaudit dan memberikan kesimpulan audit yang memuaskan. Selanjutnya, ISA 560 alinea 7 berisi auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk mencakup periode tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor, dan juga auditor wajib memperhitungkan penilaian resiko dalam menentukan sifat dan luasnya prosedur audit. ISA 560 alinea 10 berisi auditor tidak wajib melakukan prosedur audit apapun atas laporan keuangan sesudah tanggal laporan auditor. ISA 560 alinea 11 berisi menjelaskan kewajiban auditor ketika mengetahui manajemen mengubah laporan keuangannya. ISA 560 alinea 16 berisi auditor wajib mencantumkan laporan audit yang baru untuk membahas alasan perubahan laporan keuangan dan laporan auditor yang telah diterbitkan sebelumnya. Dan yang terakhir, ISA 560 alinea 17 berisi membahas atau menjelaskan langkah yang harus dilakukan oleh auditor apabila manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi, dapat disimpulkan dalam alinea-alinea tersebut menjelaskan beberapa kewajiban yang boleh dan tidaknya dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus dari peristiwa kemudian. Pada tanggal 19 Agustus 2019, auditor menemukan bahwa salah satu debitur dari PT ABC bangkrut pada tanggal 1 Juli 2019. Penjualan kepada debitur dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018. Jumlah tersebut tertagih pada tanggal 31 Desember 2018 dan 14 Februari 2019. Dengan kasus tersebut, apa yang harus dilakukan oleh auditor? Saya akan memberikan jawaban untuk contoh kasus tersebut, yaitu auditor tidak perlu melakukan apapun karena telah dijelaskan di dalam ISA 560 tentang peristiwa kemudian yang menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab tertentu atas kejadian dan transaksi yang mempunyai pengaruh material atas laporan keuangan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal berakhirnya pekerjaan lapangan atau tanggal laporan auditor. Dalam subbab yang terakhir ini, saya akan menjelaskan sebab dari pemberian dua tanggal atau yang sering kita sebut dual dating. Sebab dari pemberian dual dating yaitu karena adanya laporan audit baru yang disebabkan oleh peristiwa kemudian. Hal ini menyebabkan munculnya dua laporan audit dan dengan dua penanggalan, yaitu laporan audit sebelumnya dengan penanggalan lama dan laporan audit saat ini dengan penanggalan baru.
Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya dual dating. Saya akan memberikan contoh kasus dari peristiwa dual dating. Laporan audit pertama dikeluarkan pada tanggal 25 Maret. Kemudian terjadi perubahan pada laporan keuangan yang diaudit sebelumnya akibat peristiwa kemudian pada tanggal 15 April. Hal tersebut memaksa auditor untuk mengeluarkan laporan audit yang baru. Dan laporan audit tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus. Maka, pada laporan auditor yang baru mencantumkan dua tanggal, yaitu tanggal 25 Maret dan tanggal 5 Agustus. Hal tersebutlah contoh dari peristiwa dual dating. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu kalian semua yang menyaksikan video ini. Saya memohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.